warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya. Jadi perlunya kita menjaga kesehatan hati ya supaya fisik kita juga sehat. Ya memang manusia kita akui ya nggak bisa dihindari. Manusia itu hidup itu ada sehat, ada sakit, ada muda, ada tua. Nah, semua itu akan mengalami. Ada waktu di saat kita rezekinya lapang, ada di saat rezekinya sempit. Ada kita di saat waktunya sibuk dan waktunya senggang. Nah, jadi ada 5 perkara yang harus kita pahami dan kita manfaatkan itu ya. Manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Nah, seperti itu ya, Rasulullah pernah menyampaikan ya di dalam manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Ada masa hidupmu sebelum datang masa matimu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu, ya kan, masa mudamu sebelum datang masa tua, kayak gitu ya. Dan itu ada 5 ya jumlahnya, jadi kita harus memanfaatkan itu. Nah, yang selanjutnya dalam kita menjaga kesehatan itu perlu ya kita untuk menjaga kesehatan hati kita. Jadi itu sangat terpaut ya antara kesehatan fisik kita yang memang secara fisik bisa karena kita salah makan, ya kebanyakan makan gula atau santan atau ya hal-hal yang memang seharusnya kita kurangi ya. Nah, itu bisa secara fisiknya, tetapi secara manusia kan ada fisik, ada non fisik, tapi secara batinnya, secara dohir yang nggak kelihatan non fisiknya itu sebenarnya hati itu sangat berpengaruh sekali dalam menjaga kesehatan kita. Makanya kalau kita hati kita misal sakit, hati kita terluka, ya makanya kita harus berusaha merefresh hati dan pikiran kita. Jadi hal-hal yang itu nantinya akan menjadi beban, akan berat lah, kayak HP juga kan kalau terlalu banyak file-file yang sudah nggak terpakai atau file-file besar yang sudah expired ya harus kita bersihkan supaya kerja HP itu lebih maksimal ya. Jadi bikin lemot. Nah, begitupun dengan pikiran kita, dengan hati kita dan pikiran kita. Itu juga perlu di restart, perlu di refresh atau mungkin move on ya. Kalau kita nggak bisa melupakan sesuatu atau kita nggak bisa meninggalkan sesuatu yang memang itu ya memang seharusnya kita tinggalkan ya, kita lupakan, dan kita harus melihat kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat ke depan ya. Jadi jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Kita melihat ke belakang itu untuk mereview atau untuk mengevaluasi supaya kita ke depannya lebih baik, lebih bagus, dijadikan suatu pelajaran lah. Pelajaran yang kesalahan-kesalahan yang lalu jangan kita ulang nanti ke depannya. Nah, hari esok harus lebih baik dari sekarang, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sangat penting sekali di sini ya untuk bisa menjaga kesehatan hati kita. Ya, ini saya lagi di taman ya, jadi lagi agak santai juga, seger ya pagi-pagi. Nah, jadi itu perlu kita menjaga kesehatan hati kita supaya apa? Supaya badan kita secara fisik juga sehat. Coba meskipun kita nggak ngapa-ngapain, fisik kita nggak terlalu capek, tapi kalau hati dan pikiran kita capek, energi kita akan terkuras di situ. Makanya hati dan pikiran itu perlu di refresh lah, di restart lah. Ibarat HP itu di restart ulang, dimatikan, istirahat dulu, nanti dinyalakan lagi, hapus file-file yang sudah tidak terpakai, yang sudah lama, yang sudah ya seharusnya nggak kita simpen gitu loh. Jadi kita ganti dengan file-file yang baru, dengan aplikasi yang baru, dengan memori yang baru juga. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nanti akan mempermudah kita untuk berpikir dan untuk melangkah, karena kalau kita terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang mungkin kurang begitu penting, maka itu nanti akan sedikit menghambat kita untuk jalan ke depannya, jadi agak lemot gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi perlu ya, kan setiap hari kita misalkan bekerja,
terus kita bekerja, terus kita beraktivitas, di kerjaan kan banyak ya, kita menemui banyak hal, atau mungkin di keluarga ada masalah ini, anak susah dibilangin, anak bandel gitu kan, atau mungkin ya masalah kebutuhan itu kan banyak, beraneka ragam, dan setiap orang itu mungkin berbeda-beda ya secara spesifiknya. Ya mungkin kalau secara global masalah kehidupan itu hampir sama secara globalnya, kayak misal contoh satu permasalahan mengenai ekonomi ya, itu hampir setiap orang ya, yang ekonomi menengah ke bawah, kalau menengah ke atas mah udah nggak mikir duit ya, nggak mikir kebutuhan gitu. Bagi yang kita itu ya, satu masalah ekonomi, yang kedua masalah rumah tangga atau keluarga. Kalau rumah tangga kita tenang tentrem, bisa permasalahan atau ujian itu datang dari ini, dari siapa? Dari orang lain, kayak misal saudara kita, atau orang tua kita, mertua kita, atau ipar kita, kakak ipar atau adik ipar kita. Itu banyak ya ujian yang kita hadapi. Nah seperti itu. Tapi secara garis besarnya itu masalah rumah tangga. Kalau rumah tangga kita tenang, tentrem, ya bisa dari saudara atau keluarga besar kita, ya kan, dari mertua, orang tua, saudara kandung, kakak ipar, adik ipar. Nah itu. Jadi terus yang selanjutnya masalah anak, rumah tangga, terus ekonomi, anaknya bandel, ya kan, terus masalah diuji, suatu keluarga diuji dengan sakit, ya kan. Jadi biasanya ya itu ya dalam kehidupan secara garis besarnya, masalah ekonomi, anak, rumah tangga, ya kan, terus sakit atau ujian-ujian yang lain itu ya. Tapi memang secara spesifiknya setiap orang berbeda, nggak sama, tapi secara globalnya itu bisa, ya namanya kehidupan kan itu ada rumusnya ya. Jadi ya sekitar itu gitu kan yang kita hadapi ya, meski kita nggak menghadapi semua lah, salah satunya misal keluarganya tenang tentrem, ya ekonominya yang belum, kurang sehat, nah seperti itu, atau ekonominya serba kecukupan tapi keluarganya berantakan, anaknya bandel, ya banyak juga ya seperti itu ya. Nah jadi dari berbagai macam permasalahan itu yang kita hadapi setiap hari, kemarin, sekarang, esok, dan seterusnya, maka hati dan pikiran kita itu perlu di restart, perlu di refresh, perlu dihapus, supaya kerja kita itu lebih ringan, kita untuk merefresh, untuk memikirkan sesuatu lebih fokus, atau hati kita itu lebih luas lah untuk kita memikirkan sesuatu yang lebih penting lagi. File-file yang sekiranya sudah expired, move on ya, ya kita gantilah dengan lembaran yang baru, dengan file yang baru. Nah seperti itu ya. Jadi itu sangat penting ya untuk kita lakukan. Nah yang selanjutnya, bahwa kesehatan secara fisik itu kan dipengaruhi dari hati kita, ya kan. Makanya hal-hal yang bisa membuat hati kita sakit, membuat hati kita terluka, membuat hati kita kecewa, kita hindarilah. Kalau kita disakitin orang, kita maafkanlah, maafkan saja. Karena kalau kita menyimpan sesuatu yang ganjel di hati kita, itu juga akan kurang bagus nanti. Jadi kesehatan kita itu nanti akan terpengaruh ya, karena sakitnya badan kita itu nggak selalu dipengaruhi oleh capeknya badan kita secara fisik. Bisa karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak perasaan yang dipendam, rasa marah, rasa jengkel, rasa kecewa, rasa berbagai macam yang nggak enak kita simpen, kita tahan. Nah, itu juga bisa menjadikan suatu penyakit tertentu. Nah jadi erat ya kaitannya antara kesehatan hati dengan kesehatan secara fisik ataupun jasmani. Makanya kalau ada orang yang nyakitin kita, ya ikhlasin sajalah. Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu maha mengetahui, dan Tuhan itu adil. Apa sekecil buah zahro kebaikan dan kejahatan itu pasti suatu saat ada balasannya. Nah seperti itu. Jadi kita pasrahkanlah kepada Tuhan. Nah seperti itu ya. Jadi hal-hal yang bisa membuat hati kita itu kurang sehat, membuat hati kita sakit, terluka, ataupun yang yang negatif-negatif lah. Jadi kita hindari atau kita ikhlaskan saja lah, sehingga jangan menjadi beban di dalam pikiran dan hati kita.
Masih banyak hal-hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita planning, yang harus kita lakukan. Ya, daripada kita harus memikirkan hal-hal yang negatif itu tadi. Ya, jadi kalau kita merasa diperlakukan tidak adil sama orang lain, sama saudara, sama siapa, biarin aja. Bahwa Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu nggak tidur, dan Tuhan itu adil. Nah, seperti itu aja kita ya. Jadi supaya kita nggak menjadi beban dalam rasa dan pikiran kita. Ya, jadi kita fokus ke hal-hal yang jauh lebih penting lagi, masuk ke dalam kehidupan diri sendiri, lebih fokus ke diri sendiri dan keluarga serta anak keturunan kita. Ya, seperti itu. Kalau ada saudara yang nyakitin, ya biarin aja lah. Ya, bukan kita membela gimana-gimana, biarin, Tuhan kan maha mengetahui. Toh nanti kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Nah, seperti itu. Kita ikhlaskan saja. Tuhan itu adil. Dan ini nggak tidur lah istilahnya ya. Jadi kita harus percaya dan yakin tentang hal itu. Jadi supaya hati kita lebih mudah untuk memaafkan orang lain dan mengikhlaskan sesuatu yang mungkin sulit untuk kita ikhlaskan, tapi kita perlu latihan untuk itu, latihan kesabaran, latihan keikhlasan. Nah, seperti itu ya. Untuk apa? Supaya hati kita itu sehat. Kalau hati kita sehat, maka pikiran kita akan jernih. Kalau pikiran kita jernih, maka yang kita lakukan juga akan baik-baik saja gitu kan. Nah, badan fisik kita juga akan baik. Kalau penyakit lambung, hipertensi, pencernaan, terus penyakit liver, hati itu semuanya kan dari pikiran semua. Dan pikiran itu dari hati. Nah, makanya kita belajar ya, berusaha untuk mengenal hati kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.